Timbul pertanyaan, apa maknanya? Karena kata Imam Ibnu Qayyim, kalimat ini mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menggugurkan dosa dan menghapus kesalahan. Karena syahadat itu persaksian, Pak. Beda dengan pengetahuan, beda dengan pengkabaran. Tapi syahadat itu lebih dari hanya sekedar pengakuan dan pengkabaran. Orang tidak akan bisa menjadi saksi kalau dia tidak tahu. Dan orang yang tahu belum tentu mau menjadi saksi. Dan dia harus menjadi saksi kalau dia tahu dengan pasti dan dia mengucapkan pengetahuan. Itu makanya syahadat. Terkandung di dalamnya 3. Pengetahuan, pengakuan, pendeklarasian dan pengucapan menampakkan pengetahuannya. Jadi kalau ada orang tahu Allah itu esa, pengetahuan, tapi nggak mau mendeklarasikan dan mempersaksikan, belum syahadat namanya. Dari ini mengapa syahadat itu harus dipersaksikan. Karena hanya sekedar pengetahuan dan keyakinan di hati, tidak mau mengucapkan dan mendeklarasikannya, itu belum bersaksi. Syahadat artinya bersaksi. Bersaksi, dan tidak mungkin orang bersaksi kalau nggak tahu apa yang telah terjadi. Mungkin nggak dia menjadi saksi di pengadilan sementara dia nggak tahu apa yang terjadi? Nggak mungkin jadi saksi dia. Dia jadi saksi setelah dia tahu dengan yakin apa yang terjadi. Begitulah orang tentang la ilaha illallah. Dia harus yakin tahu apa itu la ilaha illallah. Bukan hanya sekedar ucapan kosong tanpa mengetahui maknanya la ilaha illallah. Dan dia harus mengetahui, kata Ibnu Qayyim, bimadmuniha, kandungan maknanya, konsekuensinya, keharusannya. Jadi ada kandungan, ada konsekuensi, ada keharusan. Kalau bahasa Arab itu ada tadammun, ada talazum, ada muqtadha. Ya. Tadammun, kandungannya bahwasannya tidak ada yang berhak disembah dan diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah, apapun yang diibadahi dan disembah tidak berhak dan tidak memiliki hak untuk diibadahi. Dan maknanya, kalau kita beribadah kepada Dia, ini makna kandungan. Kalau kita ibadah kepada Dia, pasti kita beribadah kepada yang kita yakini kehebatannya di puncak kehebatan. Kekuasaannya di puncak kekuasaan. Maka ketika kita beribadah kepada Dia, itu mengandung makna kita mengakui kesempurnaan hanya milik Dia. Dia pencipta, Dia pengatur, Dia pemilik, Dia merajai, kesempurnaan milik Dia. Karena puncak kesempurnaan ini berkumpul pada Dia, maka Dialah yang saya sembah. Mau nggak kita menyembah yang cacat? Maukah kita menyembah yang lemah? Maukah kita menyembah yang terbatas kekuatan? Enggak. Saya beribadah kepada Dia, tidak ada yang kusembah kecuali Dia. Artinya, ku ibadah kepada Dia karena aku meyakini Dia sempurna dari segala hal. Itu dari kesempurnaan. Dari makna yang lain, apa itu? Aku mengakui. Ini mengkandungan keharusan maknanya. Ketika aku mengakui Dialah yang kuibadahi, Dialah yang paling sempurna dari segala bentuk kesempurnaan, maka kalimat ini mengandung makna aku itu lemah. Ketika kita mengakui Dia sempurna, berarti kita mengakui kita lemah. Kamu hebat. Berarti bisa mengakui kamu lebih hebat dari saya. Saya lebih tidak sehebat kamu. Itu sesama manusia, walaupun kalau sesama manusia tidak sempurna. Tapi kalau kalimat, perhatikan ya, tidak ada yang lebih hebat dari kamu. Pertanyaannya,
si pembicara lebih hebat dari dia atau tidak? Tidak, ya kan? Tapi kalau kamu hebat, si pembicara mungkinkah lebih hebat dari dia? Mungkin. Itu gunanya kalimat negatif dengan kalimat positif. Tidak ada yang hebat kecuali kamu. Itu kalimat negatif. Menegaskan kamu yang paling hebat. Kalimat positif, bentuknya positif kalimat. Kamu hebat. Pengakuan dia hebat, tapi belum tentu saya kalah hebat sama kamu. Kalimat la ilaha illallah bentuknya negatif kalimat. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali engkau. Tadi kita bilang pengakuan peribadatan karena lahir pengakuan dia yang terhebat dan tidak ada yang lebih hebat dari dia karena tidak mungkin saya mau menghamba kepada yang tidak hebat. Berarti pengakuan ini mengantarkan kita harus sadar kita itu lemah. Kita itu hina. Kita itu rendah. Kita itu bergantung kepada dia. Itu namanya talazum, keselarasan, keharusan dari pengakuan. Kalau mengucapkan la ilaha illallah, tapi masih merasa diri saya hebat, saya nggak butuh kamu. La ilaha illallah, tapi merasa bahwasannya saya bisa berdiri sendiri tanpa kamu. Berarti dia baru mengucapkan, belum memahami kandungan maknanya dan konsekuensi dari ucapannya. Karena konsekuensi pengakuan Allah diibadahi adalah kau mengaku kau adalah hamba. Itu kan konsekuensi. Tidak ada yang lebih hebat kecuali engkau. Tidak ada yang paling hebat kecuali engkau. Berarti si pembicara harus mengakui aku tidak ada apa-apanya. Tidak ada yang berhak kuibadahi kecuali engkau. Si pembicara mengakui bahwasannya aku adalah hambamu. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kalau dia telah mengucapkan ini, matat anhu syahwat. Lebih dalam nih dia ngomong. Subhanallah. Orang yang sudah mengucapkan ini, maka syahwatnya harus dia matikan. Bagaimana maksudnya syahwatnya kita matikan ini? Kita punya hasrat tidak, Pak? Punya. Kita punya keinginan tidak? Tidak. Punya. Allah punya keinginan tidak? Punya. Setelah kita akui Allah yang paling hebat, Allah yang paling besar, kita hambanya. Ketika berbenturan hasrat kita dengan keinginan Allah, mana yang kita matikan? Itulah makanya orang yang mengucapkan syahadat akan mematikan syahwat dirinya. Jadi dalam sekali nih. Allah yang paling ke depan dalam hidupnya. Walaupun hasratnya ada, dia akan kembalikan hasratnya kepada Allah. Disinilah manusia berjenjang. Kalau untuk mengucapkan la ilaha illallah manusia nggak berjenjang, Pak. Sama, semua kita ngucapin la ilaha illallah. Tinggal banyak-banyakan saja, ada yang 1000, ada yang 1100, ada yang zikir banyak-banyakan. Tapi konsekuensi dari makna tadi, sampai dia menganggap bahwasannya tidak ada keinginanku, hasratku, syahwatku, kecuali semua di bawah kehendakmu, di bawah ridhomu, di bawah keinginanmu. Kupasrahkan diriku kepada engkau yang tidak ada yang berhak diibadahi kecuali engkau. Maka kata dia, wala nalat nafsu mutariddah. Maka dia kejahatan nafsunya akan tunduk. Dan nafsu itu sebelumnya yang sebelumnya nafsu itu membangkang. Artinya ingin melawan. In kadat ba'da ibaiha. Dia tundukkan nafsunya yang tadinya enggan. Wa isti'sa'iha. Dia tundukkan dirinya yang tadinya maksiat. Wa aqbala ba'dal i'radiha. Dia menghadap kepada Tuhannya yang tadinya dia berpaling. Wa dhalat ba'da izziha. Dia merendah dan hina yang tadinya dia sombong dan angkuh. Kan udah ngakuin Allah.
Kan sudah ngakuin Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kuat, Allah Maha Sempurna. Pengakuan ini harus mengantarkan kepada makna jangan merasa dirimu hebat. Ini pula makna salah satu contoh kenapa takabur, kesombongan dan keangkuhan dosa besar. Ini Pak, kan di dalam hadis dikatakan kan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibar. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada setitik kesombongan. Kenapa? Sombong saja sampai dosa besar. Karena sombong itu menganggap diri besar itu berbenturan dengan kalimat la ilaha illallah. Karena kandungan dan keharusan ucapan syahadat la ilaha illallah adalah rendah kepada Allah. Ketika menganggap diri hebat, besar, tanpa Allah, berarti ucapanmu belum kau pahami sampai menjadi sebuah iman. Maka dalam sebuah hadis, orang yang sombong itu seolah-olah merebut pakaian khusus milik Allah. Orang yang angkuh itu seolah-olah merampas pakaian khusus yang hanya milik Allah. Di sini kata dia, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia akan rendah. Yang tadinya dia merasa hebat, dia akan keluar darinya irso ala dunya. Dia akan keluar dari tamaknya dunia. Yang tadinya dia tamak dengan dunia. Wa fuduliha. Yang tadinya dia sibuk dengan dunia. Wastakhadat baina yaday rabbiha. Dia jadikan selalu bersimpuh di hadapan Rabbnya. Fatiriha wa maulaha. Yang Allah ini penciptanya, maula, yang memberikan segala kebaikan pada dia. Al-haqqu azal ma kanat lahu. Maka kebenaran selalu di depannya, apapun yang terjadi pada dirinya. Itu makna dari kepatuhan sepatuh-patuhnya. Wa arji ma kanat i'afu wa maghfirati wa rahmatih. Wa arja. Dia menjadi orang yang paling berharap terhadap ampunan, terhadap rahmat. Wa tajarrud minha tauhid. Dan dia betul-betul mentauhidkan Allah, memutuskan segala sebab-sebab kesyirikan. Wa tahaqquk butlaniha. Apalagi sampai wa tahaqquk butlaniha. Dia membatalkan semua, dia memutuskan segala bentuk pembatal-pembatal tauhid. Wa zalat minha tilka munaza'at allati kanat mashghula biha. Maka hilanglah darinya segala sesuatu yang merusak tauhidnya, yang menyibukkan dia. Wajtama'am hammiha. Berkumpullah semangatnya. Alama iqanat biqudumu alaihul masir ilaih. Semangat, berkumpullah semangatnya untuk kembali kepada Tuhannya dan menghadap kepada Tuhannya. Wajjahal abdu wajahu bikulliyah ilaih. Maka dia arahkan semua perbuatannya hanya untuk Allah. Ini makna tauhid. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu berjenjang dan bertingkat-tingkat, bukan karena ucapannya yang banyak, tapi seberapa dalam dia menghambakan dan merasakan dirinya sebagai hamba di depan Allah. Sampai dia mengatakan la haula, tidak ada daya dan kekuatanku, tidak ada keinginanku, tidak ada hasratku, tidak ada tujuanku kecuali Engkau ya Allah. Jika ada hasratku yang bertentangan dengan tujuanku, jika ada hasratku yang bertentangan dengan keinginanmu dan keridhoanmu, maka aku rela meninggalkan hasratku untuk mencari keridhoanmu. Jika ada kebesaran dalam diriku, keangkuhan dalam diriku, di hadapan Engkau yang maha besar, maka keangkuhan itu karena kebodohan diriku. Tidak akan pernah ada hamba yang merasa besar di hadapan Tuannya. Kalau ada seorang hamba yang merasa besar di hadapan Tuannya, dia belum memaknai makna penghambaan sebenar-benarnya. Semakin dia merasa hamba di hadapan Tuannya, dia semakin rendah dan semakin hina di hadapan Tuannya. Inilah orang yang mengucapkan la ilaha illallah.
kepatuhannya, ketaatannya, tawakalnya, dia kedepankan dan dia arahkan untuk Allah. Bahkan apapun yang dia perbuat, yang dia lakukan, yang dia inginkan, tidak lain untuk mencari keriduan Tuannya. Semakin dalam dia tercebur dalam makna tauhid ini, semakin dalam pula dia masuk ke dalam makna tauhid yang sebenarnya. Inilah orang yang selamat dengan la ilaha illallah. Betul, kalimat la ilaha illallah menyelamatkan, tapi keselamatannya berbeda-beda. Ada kalimat la ilaha illallah yang dengan kalimat la ilaha illallah ini dia terapkan kandungannya sampai dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ada orang yang dengan kalimat la ilaha illallahnya dia mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Ada orang yang kalimat la ilaha illallahnya betul menyelamatkan dia, tapi ternyata tetap dia harus masuk neraka dulu. Begitu sudah penghuni neraka, tinggal orang-orang yang kufur kepada Allah. Dialah orang muslim yang terakhir dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Kenapa? Karena kedalaman tentang penghayatan makna la ilaha illallah di dalam kehidupan. Tidak ada yang lebih kucintai, tidak ada yang lebih kuutamakan, tidak ada yang lebih kutujukan, tidak ada yang menjadi himmah semangatku, bahkan menjadi tujuanku kecuali Engkau ya Allah. Hidupku, matiku, solatku, inna solati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, lillahi rabbil alamin la syarikalah. Sampai dia tidak berucap kecuali ucapan yang Allah ridhoi. Sampai dia tidak bertindak kecuali tindakan yang Allah cintai. Sampai dia tidak berani melakukan segala sesuatu yang Allah tidak sukai walaupun makruh. Ketika dia melakukan makruh, dia merasa bersalah di hadapan Tuhannya. Bukan karena dosa, tapi mencacati kemurnian, ketaatan, dan kecintaan kepadanya. Ini derajatnya orang-orang soleh dan para nabi. Derajatnya orang-orang soleh para nabi. Semakin murni ketaatan dan penghambaan tadi, kemurnian itulah yang diistilahkan tauhid. Kalau orang-orang terdahulu mungkin mengistilahkan dengan kalimat ilmu ma'rifat, ilmu mengenal Tuhan. Karena kalau dia sudah mengenal Allah, dia akan kenal dirinya. Seperti dia bilang tadi, seperti kita katakan tadi, dia kenal Allah yang maha sempurna. Pengakuan dia Allah maha sempurna mengharuskan dia kenal dirinya, berarti dia hamba dan lemah. Kalau dia kenal Allah sempurna, tapi dia tidak menghambakan dan tidak merasa dirinya hamba, dia belum mengenal Allah. Kita akan tahu kita kecil ketika kita berada di depan gunung yang besar. Betul? Semakin kita berada di depan gunung yang besar dan kita akui kebesaran gunung ini, semakin kita kecil. Tapi ketika kita cuman tidak mengakui atau kita melihat gunung itu besar di kejauhan, katanya besar, tapi kita belum melihat kebesarannya. Kita cuma mengakui kebesarannya, tapi kita belum menganggap diri kita kecil. Mengakui kebesaran Allah, itu adalah kandungannya, kamu harus mengakui dirimu kecil. Karena kamu makhluknya. La ilaha illallah lebih dalam daripada itu, Pak. Dari segala sisi kehidupan kita, tidak ada yang lebih penting kecuali Allah. Tidak ada yang lebih dicintai kecuali Allah. Inilah derajat manusia dalam la ilaha illallah. Kalau dia memahami makna la ilaha illallah sekedar pemahaman Allah yang diibadahi, tapi dia masih melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, maka kalimat ini tetap bermanfaat. Tapi manfaat kalimat ini sesuai kadar yang ada dalam diri dia. Tapi semakin sempurna pengakuan dia, sampai pengakuan tadi mengantarkan dia berbuat, bertindak, berkata, bertingkah laku seperti dipantau oleh yang menciptakannya.
maka semakin dia mendapatkan derajat yang tinggi. Dari itu Rasulullah bersabda, hadis yang berkaitan tentang akan masuk surga orang yang, atau akan ada 70 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Coba dilihat, siapa yang mereka ya Rasulullah? Tidak minta ruqyah, tidak berobat dengan kei, tidak tatoyur, dan Robnya bertawakal. Ternyata 4 ini semua mengarah kepada tauhid dan mengesahkan Allah dalam penghambaan. Kemudian, Fatsama hammuha, maka terkumpullah semangatnya, orientasi tujuannya, wal masir ilaih, menuju Allah. Wa wajjahal abdu wajahu bi kulliyah ilaih, dia arahkan semua daya upayanya mengarah kepada Allah. Wa aqbala bi qalbi wa ruhi wa himmihi alaih, dia menghadap dengan jiwa raganya dan seluruh semangatnya mengarah kepada Allah. Fastaslama wahdahu zahiran wa batinan, dan dia istislam, tunduk, patuh, pasrah penuh secara zahir dan batin kepada Allah. Wastawa sarruhu wa alaniyah, sama zahir dan batinnya, sama dalam sama luarnya, sama hati dan perbuatannya Allah. Ini puncak kesolehan. Kadang-kadang ada orang yang zahirnya baik, tapi batinnya masih menginginkan kejelekan. Walaupun harus ada berantem dan berkelahi dalam batinnya antara kebaikan dan kejelekan. Kadang-kadang kebaikannya kalah, kejelekan yang menang, akhirnya berbuat jelek. Kadang-kadang kebaikannya menang, kejelekannya kalah, dia berbuat baik. Tapi antara batin dan zahir kadang-kadang masih tidak sama. Orang yang puncak dalam ketauhidan, zahir dan batinnya sama. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada kemunafikan, tidak ada di dalam hatinya kecuali tulus kepada Allah. Ini la ilaha illallah yang bermanfaat bagi orang mukmin ketika matinya. Maka kata Ibnu Qayyim, faqala la ilaha illallah mukhlishan min qalbi. Maka dia mengucapkan la ilaha illallah murni dalam hatinya, pengakuannya. Wa qad takhallasa qalbuhu min ta'alluq bi ghairihi. Bahkan dia telah jauhkan hatinya berkait dan bergantung kepada selain Allah. Wa iltifati ila ma siwah, dan dia jauhkan hatinya dari menoleh, menginginkan segala sesuatu selain Allah. Wa qad kharajatid dunya kulluha min qalbi. Maka ketika dia di akhir hayatnya mengucapkan ini, dia betul-betul pasrah, tidak ada tujuannya kecuali Allah, tidak ada kebutuhan, tidak ada hasrat, tidak ada keinginan kecuali Allah yang didahulukan. Maka ketika dia keluar dari dunia dengan hatinya yang suci ini, maka Allah akan memuliakan dia. Wa khamadat niranu syahwatih, maka akan disirnakan, dipadamkan api syahwatnya. Wamtala qalbu minal akhirah, hatinya dipenuhi dengan keinginan akhirat. Fasarat nasbu ainaih, wasarat dunya wara'a dhahrih, maka keinginan yang di depan pelupuk matanya akhirat, dunia dijadikan di punggungnya. Fakana tilka syahadatul khalis khatamal amali, maka syahadat yang seperti inilah syahadat yang jujur, yang menutup amalnya. Wa dhaharathu min dunubihi wa adkhalatu ala rabbih, yang syahadat seperti inilah yang akan mensucikan dia, wa tahharathu, mensucikan dia dari dosa-dosanya dan memasukkan kepada kecintaan Allah. Li'annahu laqiya rabbahu syahadah shadiqah khalisah, karena dia bertemu dengan Allah dengan persaksian yang jujur, yang murni dari hatinya. Wa faqa dhahiru batin, karena zahirnya, lafaz ucapannya selaras dengan batinnya. Wa sarruha alaniyataha, yang nampaknya selaras dengan yang disembunyikan. Kalau hasalat lau syahada ala hadal wajah, jika orang mendapatkan syahadat dalam dirinya seperti ini, fi ayyamis sihhah lastauhasha minad dunya wa ahliha. Oke.
Jadi kalau kata Ibnu Qayyim, kalau ada seseorang yang di dalam sehatnya, tadi kan di ujung penghayat, di ujung hayatnya betul-betul sadar tentang itu semua, itu luar biasa, akan menyelamatkan dia dari segala bentuk penghambaan kepada selain Allah dan menggugurkan dosa dia. Tapi sekarang pindah. Kalau perasaan itu, penghambaan tadi yang tercebur dalam hatinya, dia rasakan di dalam keadaan sehatnya dia, bukan dalam ujung hayatnya. Lastauhasya minad dunya wa ahliha. Dia akan merasa terasing di dunia dan penduduk dunia ini. Merasa asing dalam dunia ini. Merasa nggak nyaman. Wa farra ilallah minan nas. Dia akan menghadap menuju Allah dan lari dari manusia. Wa anisa bihi duna masiwah. Dia akan kecewa kepada segala sesuatu selain Allah. Hanya Allah tempat dia kembali. Lakinnahu syahada biha biqalbi mashhunu bisyahwat wa hubbul hayati wa asbabiha. Lakinnahu syahida biha biqalbin mashhun bisyahwat. Akan tetapi kebanyakan manusia bersaksi dengan la ilaha illallah sementara hatinya dipenuhi dengan syahwat, cinta kepada dunia dan kehidupan dunia. Sehingga syahadatnya tidak membuat dia selamat. Wa nafsi mamlu'ah bitalabil hududul iltifat ila ghairillah. Sementara jiwanya dipenuhi dengan harapan-harapan selain Allah. Fahal tajarrad katajarrudiha indal maut. Apakah sama dua orang ini? Yang satu hatinya murni penuh karena Allah, yang satu ngucapin syahadat tapi hatinya dunia, selain Allah yang dia cintai. Lakana laha nabaun akhir wa isun akhir sawa'isul bahimi. Tentu ini dua perbedaan yang berbeda. Allahul musta'an. Allah lah tempat kita kembali. Jadi Imam Ibnu Qayyim ingin menyampaikan kepada kita, ternyata dua kalimat syahadat itu bukan hanya ucapan, tapi memahami kandungan dan makna. Dan kandungan makna ini mengantarkan kepada perbuatan yang selaras dengan ucapan pengakuan kandungan dan makna. Kalau ucapannya tidak selaras dengan perbuatannya, maka kemurnian kalimat la ilaha illallahnya pun berbeda dengan orang yang ucapan dan perbuatannya selaras. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah jenjang-jenjang manusia di hadapan Allah. Tergantung sebesar apa kalimat la ilaha illallah masuk ke dalam dirinya. Inilah yang dikatakan sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Celupan Allah. Siapa yang lebih baik dan lebih bagus daripada orang-orang yang Allah celupkan ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dia jadikan zahirnya, batinnya, dirinya, keinginannya, hasratnya, tujuannya, semuanya hanya Allah. Dia jadikan kelemahannya, dia jadikan ketidakmampuannya, dia jadikan dirinya di hadapan Allah bagaikan seorang hamba. Boleh sama-sama mengucapkan la ilaha illallah, tapi ketika beda di dalam memahami maknanya dan menghayati maknanya, maka bedalah seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian, orang yang paling takwa. Pahami makna ini, hayati makna ini, terapkan makna ini. Jangan hanya sekedar mengucapkan, tapi jadikanlah ucapan yang kita ucapkan tentang la ilaha illallah, menjadikan hati kita pun menunjukkan tujuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Ini yang kita bahas. Insyaallah pertemuan akan datang yang akan kita bahas antara hamba dan Rabb-nya. Ini masih di pasal yang sama, tetapi di pembahasan yang berbeda. Antara hamba dan tuannya. Allah musta'an. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Jika tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.